Apa pendapat Anda terkait dengan kenaikan harga gas industri non-PGBT sejak April 2025 ini? Ya, saya kira kenaikan akan harga gas terutama untuk non HGBT tentu ini akan berdampak terhadap industri secara keseluruhan. Nah, tentu ini akan mempengaruhi daya saing daripada industri itu sendiri. Sementara kan kita tahu bahwa Bapak Presiden saat ini sedang giat-giatnya untuk menarik investasi agar industri itu bisa bergeliat, berproduksi, guna bisa menuju kepada pertumbuhan ekonomi yang diinginkan Bapak Presiden Prabowo untuk menuju 8%. Nah, tentu harus didukung oleh industri yang harus tumbuh dan berkembang. Nah, sementara kalau untuk industri itu tumbuh berkembang, tentu industri juga harus didukung oleh harga energi dalam hal ini gas yang ekonomis. Tapi kalau misalnya terlalu tinggi, tentu ini akan membuat industri itu secara perlahan dan ke depan akan melemah. Nah, ini yang tentu tidak kita harapkan bersama. Baik, akan melemah begitu ya Pak. Sejauh ini apakah sudah ada concern dari beberapa industri di bidang tertentu yang menyuarakan terkait dengan kenaikan harga ini? Iya, saya kira pasti industri-industri pengguna daripada gas ini tentu melalui asosiasi pasti akan berteriak. Karena apa? Begitu harganya misalnya terlalu tinggi, ini kan mereka juga kan mau nggak mau kan pasti akan melakukan efisiensi. Nah, efisiensinya tentu akan berdampak kepada ya pengurangan daripada tenaga kerja karena kan efisiensinya pasti produksinya diturunkan. Nah, produksinya diturunkan tentu akan berdampak kepada pengurangan tenaga kerja. Ini yang tentu harus kita hindari. Nah, maka itu dalam hal ini pemerintah harus dibutuhkan untuk turun tangan untuk mengatasi hal ini. Tanpa kehadiran daripada pemerintah, hal ini tentu akan sangat sulit untuk dilaksanakan. Pasti Presiden harus turun tangan untuk mengatasi hal ini. Karena apa? Ya, kalau ini tidak dilakukan kan dengan sendirinya investor juga akan enggan untuk masuk. Kalau misalnya harga energi dalam hal ini gasnya terlalu tinggi, tentu investor akan berpikir, kenapa saya harus masuk ke Indonesia? Lebih baik saya berinvestasi di negara yang harga energinya dalam hal ini gasnya lebih murah, lebih ekonomis, baru nanti barang jadinya masuk ke kita di dalam negeri. Apalagi kalau misalnya sesama negara ASEAN kan kita jadi 0% karena MEA kan. Betul. Nah, hal-hal seperti ini yang tentu harus perlu diantisipasi secara cepat. Tanpa kehadiran pemerintah, saya kira ini akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Baru saja kemarin kan BPS mengumumkan tentang pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 yang kita tahu bahwa ya artinya di bawah ekspektasi daripada pemerintah. Nah, ini yang tentu jangan sampai hal ini terjadi sampai kepada kuartal berikutnya. Kalau itu berlanjut seterusnya ke kuartal-kuartal berikutnya, ya tentu ini sangat harus kita hindari karena akan berdampak panjang terhadap pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Baik, ini menurut kacamata Anda sendiri, apakah harga gas bumi tertentu kebijakannya perlu dievaluasi? Iya, saya kira kebijakan daripada HGBT itu setiap kebijakan tentu perlu ada monitoring dan perlu ada evaluasi. Nah, tetapi kan kembali lagi saat ini HGBT terhadap 7 sektor ini memang sudah bagus. Betul. Tetapi perlu dievaluasinya apa? Evaluasinya adalah perluas daripada sektor penerima HGBT tersebut. Kan bukan hanya 7 sektor ini aja yang dapat menumbuhkan pertumbuhan ekonomi. Sektor-sektor yang di luar 7 ini kan cukup besar juga yang mempekerjakan tenaga kerja yang cukup banyak dan yang dapat berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, ini yang harus kan kita berpikir jangan sampai hanya berpikir kepada untuk salah satu instansi tertentu, tetapi untuk kepentingan instansi tertentu, tetapi secara nasional akhirnya itu lebih dirugikan secara nasional karena apa? Ya industri-industri yang lainnya ya tidak bisa tumbuh karena harga gasnya terlalu tinggi sehingga
berdampak kepada apa yang diinginkan Bapak Presiden, yaitu ekonomi tumbuh 8% itu akan sulit tercapai kalau misalnya salah satu pendorong daripada pertumbuhan industri itu adalah tidak didukung dengan energi yang memang ekonomis. Jadi perluas, jangan hanya 7 sektor saja. Tidak ya? 7 sektor aja, tapi sektor penerima HGBT itu harus diperluas sehingga industrinya tumbuh. Begitu industri tumbuh kan berdampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi maupun juga lapangan kerja maupun ekonomi di sekitar industri-industri itu kan akan tumbuh berkembang. Betul. Nah, tentu itulah bagian daripada keberpihakan pemerintah. Tanpa itu ya tentu akan sulit. Betul, dan saya setuju sekali dengan diperluas, maka investor akan banyak yang masuk juga begitu ya. Betul. Kalau misalnya hanya terkungkung kepada 7 sektor itu, tentu kan investasi yang artinya yang di luar 7 sektor itu kan akan enggan karena harganya terlalu tinggi kan. Artinya ini kalau misalnya kan kita tahu harga gas saat ini yang tadinya di kuartal pertama itu mulai naik dari 10, sekian naik jadi 14. Betul. Nah, 14 saat ini naik 16. Lagi ke 16, sekian. Tentu ini kan terlalu mahal. Tidak lagi ekonomis, tidak lagi bisa dapat bersaing dengan kompetitif dengan negara-negara tetangga kita, pesaing kita, yang juga merupakan pesaing kita. Misalnya Vietnam yang saat ini kita tahu industrinya tumbuhnya cukup pesat, maupun juga Thailand, Malaysia, dan apalagi kalau misalnya serbuan daripada produk-produk dari Cina yang memang selalu disubsidi oleh pemerintahnya dan didukung oleh berbagai kebijakan-kebijakan daripada pemerintahnya sendiri. Nah, dengan membanjiri pasar kita, akibat daripada misalnya katakanlah perang tarif yang dilakukan oleh presiden antara Amerika dan China, tentu produk-produk daripada industri China ini kan tidak akan berhenti. Dia akan mencari pasar yang baru, yang kira-kira yang gampang dia masuki. Salah satu pasar yang paling mudah adalah Indonesia. Ya, kalau misalnya produknya membanjiri negara kita, dengan sendirinya industri di dalam negeri kita kan akan melemah. Nah, tentu inilah yang perlu kehadiran daripada pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri.